Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa kita telah masuk di 15 Ramadan Ustaz. Selamat datang Ramadan. Dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berada di sisi Ramadan. Baik Ustaz, langsung saja pada hari ini kita lanjut pada kegiatan podcast Ahajua. Ini jadi kita menampilkan berbagai macam narasumber dan hari ini kami terkait tentang zakat Ustaz. Karena Ustaz termasuk juga yang ada berkompeten di bidangnya gitu Ustaz. Silakan Ustaz, pertama kenalkan diri Ustaz. Baik, kenalkan saya Sumadi, pendiri Lembaga Zakat Dana Peduli Kalimantan Timur, sekaligus juga pada saat ini sebagai Ketua Forum Zakat Kalimantan Timur dan juga sebagai Direktur di Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah yang membawahi Direktorat Keuangan Sosial Syariah, di mana juga mengurusi masalah zakat. Jadi kalau masalah zakat, insya Allah sedikit-sedikit tahu. Oke. Jadi sudah berkecimpung yang di bidang tersebut. Ya sudah puluhan tahun. Tahun yang insya Allah. Terus kami ingin bertanya pertama. Sebenarnya kepada siapa saja sih zakat itu dibutuhkan? Iya. Kalau kita bicara zakat itu ada dua. Zakat fitrah di bulan Ramadan dan zakat mal. Siapa mustahiknya? Zakat fitrah mustahiknya lebih diutamakan kepada dua kelompok, yaitu kelompok fakir dan kelompok miskin. Para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kalau untuk zakat mal, termasuk juga untuk zakat fitrah itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah 160. Nama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Fardhatun min Allah. Di zakat siapa penerimanya? Pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga itu amil, yang keempat itu mu'alaf. Jadi pada ayat At-Taubah ayat 60 ini, surah At-Taubah ayat 60 ada dua kelompok beli lil masakin, kemudian fakir miskin, amil dan mu'alaf. Kemudian ada kelompok yang kedua, kelompok fakir rekobi rekop wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. Kelompok orang yang berhutang karena Allah, kemudian kelompok orang yang di medan perang fisabilillah, meskipun sekarang mengalami makna yang lebih luas, kemudian orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Jadi ada 8 kelompok. Baik. Yang kedua, kapan sih waktu yang terbaik kita itu membayar zakat fitrah dan zakat mal? Waktunya yang afdal. Kalau zakat fitrah begitu masuk Ramadan, kita sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi afdalnya ketika di malam Idul Fitri, hingga khatib naik mimbar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu paling afdal. Cuman waktu yang afdal ini kita diperhadapkan dengan maslahat. Kata Rasulullah, zakat fitrah itu kan wagudum hadzal yaum min masalah. Cukupkan kebutuhan orang-orang fakir miskin pada hari ini, yaitu pada hari raya, dari masalah apa? Kebutuhan hidup. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ketika mewajibkan zakat fitrah untuk makan dan masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin, terutama di hari raya. Kalau kita bicara antara afdol dan maslahat, afdolnya tadi setelah ketika matahari terbenam, malam takbiran hingga imam atau khatib naik mimbar.
Tapi biasanya pada saat itu, kalau prakteknya kan selama ini masjid itu dia baginya itu malam takbiran. Si mustahik ini nggak sempat belanja, ya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan yang kurang lebih sama dengan kebutuhan orang-orang lain itu di hari raya. Sehingga maslahatnya itu bisa dibayarkan sebelum itu, sehingga maslahat zakat fitrah ini itu lebih besar. Jadi dengan zakat fitrah, mustahik terutama fakir miskin itu dia masih ada waktu untuk belanja dan mempersiapkan kebutuhan di hari raya. Kalau zakat mal ya setelah nisab dan haulnya tercukupi. Jadi kalau zakat mal tidak harus di bulan Ramadan, tergantung kapan haulnya, berapa nisabnya. Ketika haul dan nisabnya terpenuhi, maka saat itu pula wajib zakat malnya itu jatuh untuk diberikan. Ustaz, yang terakhir Ustaz, bolehkah kita menyalurkan zakat langsung kepada mustahiknya tanpa melalui perantara lembaga penyalur zakat ini, Ustaz? Boleh atau enggak? Ini pertanyaan menarik ya. Boleh enggak? Jadi sebelum kita bicara boleh atau enggak, kita lihat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu secara tegas dan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk petugas amil. Satu-satunya ibadah dalam Islam yang ada petugasnya itu adalah zakat. Sholat tidak ada petugasnya, haji tidak ada petugasnya, puasa apalagi. Yang ada itu adalah justru ibadah zakat. Allah tentukan ada petugasnya. Makanya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 Allah tuh berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil. Jadi ada fi'il amr. Allah memerintahkan ambil sebagian harta dari orang-orang kaya. Siapa yang diperintah oleh Allah? Ambil. Karena itu maka di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 ada bagian ambil. Bahkan dia mendapatkan urutan setelah fakir, miskin, ambil. Ya. Jadi merujuk pada ayat perintah dari Allah, maka zakat itu harus melalui amil. Begitu pula juga praktek pada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, semuanya itu melalui amil. Nah, praktek menyalurkan zakat itu sudah mulai ada ketika di zaman Utsman bin Affan. Kenapa beliau itu membolehkan langsung pada mustahik? Satu, wilayah pemerintahan Islam pada saat itu sudah semakin luas. Yang kedua, sudah mulai ada timbul gejolak masalah dalam negeri, sehingga tidak semuanya urusan umat itu bisa diurusi melalui Baitul Mal. Maka pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan, silakan yang ingin menyalurkan zakatnya langsung boleh, khusus untuk harta-harta yang tidak nampak. Harta yang tidak nampak misalnya uang, itu kan tidak nampak oleh orang lain. Tapi kalau misalnya kuda atau sapi, kambing, atau zakat pertanian, nah itu harus tetap melalui Baitul Mal atau melalui amil. Jadi sebenarnya kalau kita bicara syariahnya harus melalui amil atau justru ini lebih afdol. Pertama, kalau kita menyalurkan zakat melalui amil, maka kita lebih terjaga keikhlasan kita. Yang kedua, kita juga menjaga kemuliaan dan kehormatan para mustahik, karena khawatir mereka itu merasa pembudi, padahal ini adalah hak mereka. Jadi mereka tidak usah berterima kasih, justru mereka mendapatkan apa yang seharusnya hak mereka. Jadi itulah kalau kita bicara boleh enggak. Jadi sebenarnya kalau prakteknya pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu melalui amil. Begitu betul. Bahkan ayat-ayat Al-Quran secara tegas dan jelas melalui amil. Cuman memang ada situasi tertentu yang dibolehkan melalui langsung ke pusat, tapi lebih afdol melalui lembaga zakat atau amil. Oke, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Sangat mungkin kita pengetahuan lebih luas terkait dengan zakat. Ya tentunya kita sebagai seorang muslim sobat wajib untuk menunaikan zakat, apalagi di bulan suci Ramadan.
Terus saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.